saudara, itu saya ngumpulin nggak kurang dari 140 kitab yang ditulis oleh ulama non Ba'alawi, di luar Ba'alawi, nggak kurang dari 140 kitab. Itu yang saya pribadi kumpulin. Di Oman ada lagi ulama yang ngumpulin tuh 170 yang dia dapat. Saya 140, dia 170. Saya ranking 2 berarti saudara. Dia ranking 1. Cuman dia ulama, saya tolib, santri markas syariah. Siapa aja di antara yang ngakuin? Ulama-ulama besar. Ada Imamul Janadi dalam kitabnya Suluk fi Tabaqatil Muluk ngakuin Ba'alawi, ketersambungan nasab mereka. Ada ulama namanya Al-Khazraji dalam kitabnya Al-Iqdul Fakhir ngakuin. Ada ulama namanya saudara Asy-Syarji Az-Zabidi pengarang Tajridus Sharih. Kalau yang ngaji di pondok-pondok salafiyah itu ada Mukhtasar Sahihul Bukhari namanya Tajridus Sharih, Mukhtasar Sahihul Bukhari. Itu dibaca di banyak pondok-pondok salafiyah buat pasaran biasanya. Itu beliau punya kitab lain namanya Tabaqatul Khawas Ahli Sidqi wal Ikhlas. Di situ beliau ngakuin nasab Ba'alawi, bahkan beliau nyebutin Sayyidina Abu Bakar bin Abdullah bin Abu Bakar, itu yang dikenal dengan Al-Aidrus, dengan tanggal wafatnya lengkap disebutin. Ada kitab namanya Tuhfatuz Zaman fi Tarikh Sadatil Yaman yang ditulis oleh Imam Husain bin Abdurrahman Al-Ahdal. Husain bin Abdurrahman Al-Ahdal menulis Tuhfatuz Zaman. Ini bukan kitab kaleng-kaleng kalau anak zaman sekarang. Ini kitab Tuhfatuz Zaman diakui oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi kata Imam Sakhawi, muridnya Ibnu Hajar Al-Asqalani, Khatimatul Muhaddithin, Khatimatul Huffaz Ibnu Hajar Al-Asqalani, itu kata Al-Sakhawi, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menjadikan kitab Tuhfatuz Zaman sebagai salah satu rujukannya dalam bidang sejarah. Di dalam Tuhfatuz Zaman diakui nasab Ba'alawi, bahkan Faqih Muqaddam disebutkan di situ Muhammad bin Ali Ba'alawi, awal man tasawwaf min Bait Al-Abi Alawi. Situ disebutkan saudara. Ibnu Hajar dalam kitabnya Tsabat begitu nyebutin salah satu guru beliau dari kalangan Ba'alawi, Sayyidina Abu Bakar bin Abdullah Al-Aidrus Al-Akbar. Itu beliau menyebutkan sanad ini, sanadnya isinya Ba'alawi itu. Kata beliau sanad ini termasuk sanad yang kenapa? Karena isinya adalah Ahlul Bait. Beliau nyebut Ba'alawi Ahlul Bait, keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Hajar Al-Haytami. Terus As-Sakhawi dalam kitabnya Ad-Dawul Lami' juga demikian. Al-Imam Amir As-San'ani, Amir As-San'ani tahu pengarang apa? Subulus Salam, Syarah Bulughil Maram. Itu punya satu kitab. Di kitab tersebut beliau nulis saudara, kitabnya masih makhtut, tentang masalah-masalah yang muttafaq antara Ahlus Sunnah dengan Zaidiyah. Di situ disebutkan mereka ketika menyebutkan Ba'alawi, kata Amir As-San'ani apa? Mereka adalah Ahlul Bait bila raibin aglan wa syar'an wa 'urfan. Itu Amir As-San'ani omongannya. Ba'alawi Ahlul Bait tanpa keraguan sedikit pun, baik secara akal atau secara uruf atau secara syara. Ini pendapatnya pengarang kitab Subulus Salam. Oh, kitabnya dibilang palsu sama fulan. Oke, ternyata di kitab yang lain juga muat, saking banyaknya, di Tajul Arus, Bisyahil Ghamus, sampai kitab urusan bahasa. Beliau ketika nyebut Ba'alawi nyebut Al-Husaini, bukan Tajul Arus. Di Maktabah Syamilah ada. Cari Ba'alawi Husaini ketemu saudara. Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Hasyim Asy'ari itu pernah mengeluarkan maklumat bahwasanya panggilan Sayyid dan Syarif hanya khusus untuk Ahlul Bait. Itu ada maklumat fatwa dari Kiai Hasyim Asy'ari saudara, bersama para ulama NU di zamannya. Dan dengan demikian Kiai Asy'ari konsisten dengan sikapnya, setiap nyebut Ba'alawi beliau selalu nyebut Sayyid. Qala Sayyid Ahmad bin Abdullah As-Sagaf di Muqaddimah Qanun Asasin Nahdlatul Ulama. Begitu pula di dalam salah satu kitabnya ketika nyebutnya Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau menyebutkan qala Sayyid Kiai Hasyim Asy'ari. Terus ini ulama termasuk Kiai Haji Abdullah bin Nuh nulis kitab tentang Imam Ahmad Muhajir. Dengan tegas itu menyatakan ketersambungan nasab Ba'alawi. Terus ulama semuanya salah? Ulama semuanya bahlul, 140 kitab nggak ada yang ngerti, cuma dia yang ngerti. Kalau memang terputus, ulama-ulama itu yang menyatakan terputus. Ada judul kecil di atas Abnaul Imam itu, dia kasih judul kecil Al-Aqdul Masi. Coba lihat. Itulah sebenarnya nama kitabnya Al-Aqdul Masi itu, yang dikarang oleh Yusuf Jamalul Lail 1440 Hijriah. Mbek wingi ku mati nek mbek 2 tahun. Tapi di dalam kitabnya ditulis abad kelima. Ning jerone dia sebutkan, di dalamnya dia sebutkan ini kitab ulamanya wafat tahun 199 Hijriah. Tapi kemudian naskahnya ada di cucunya yang hidup di abad kelima, namanya sama Toba-Toba kan, nama marga. Seperti Ogan semua namanya. Kalau di apa namanya Medan tuh batubara semua. Kalau yang gas semua. Nah ternyata begitu, jadi sudah, aduh kata saya 2 tuh kan. Ada lagi kitab aneh namanya Tarikh Sambal. Kitab Tarikh Sambal dicetak, katanya ini kitab karya ulama Ba'alawi abad 10. Diteliti oleh ulama-ulama ahli tahqiq. Ini jangankan kitabnya, orangnya pun tidak ada, itu yang bernama Syekh Sumbul itu tuh. Orangnya nggak ada. Jadi orang bernama Syekh Sumbul abad 10 itu nggak ada.
Lalu ketika dikritik oleh ulama, Muhammad Al-Habsyi ini mengambil kitab yang dia yang dia ambil itu, yang namanya dirubah menjadi sumbul itu, yaitu Tarikh Ibnu Hisan. Sebenarnya kitab itu adalah karangan Ibnu Hisan. Apa dia motifnya sampai mengganti nama? Motifnya sangat mudah untuk ditebak, untuk mempertahankan nasab. Kenapa? Karena di dalam manuskrip Ibnu Hisan tidak ada nama Ba'lawi. Kalau dia menggunakan nama Ibnu Hisan ditaruhin Ba'lawi, sementara orang lain nanti punya manuskrip yang sama, dia ketakutan, takut manuskripnya ada lagi yang punya di negara lain, maka akan ketahuan bohongnya. Maka sekalian saja nama pengarangnya diganti agar tidak terdeteksi. Karena kalau namanya Tarikh Ibnu Hisan, dia takut masih ada di belahan dunia lain manuskripnya, orang yang megang. Nanti kalau misalnya sama-sama dicetak, kok beda? Itu motif-motifnya. Maka dalam ilmu sejarah ada yang disebut kritisasi sumber. Jadi setelah heuristik itu ada kritisasi sumber. Udah kitabnya numpuk, manuskrip numpuk, ini satu-satu diteliti. Ini katanya Ardul Jali Murtado Az-Zabidi. Betul nggak ini karangan Murtado Az-Zabidi? Coret, tidak layak untuk dijadikan sebagai sumber karena pengarangnya palsu. Dan di dalamnya itu baru melihat dari mana dia muncul. Kalau kita baca satu-satu, banyak kebohongan. Masa iya seorang Murtado Az-Zabidi itu berbohong? Orang mengatakan di dalam kitab Ardul Jali itu, Al-Ubaidili telah menulis bahwa Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman. Ditulis di dalam Ardul Jali. Lah kita punya kitab Al-Ubaidili, namanya Tahdhibul Ansab. Kita lihat di dalam kitab Al-Ubaidili, betul nggak itu Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman? Nggak ada. Masa iya saya Murtado Az-Zabidi bohong? Kalau kita meyakini itu kitabnya saya Murtado Az-Zabidi, berarti kita menuduh saya Murtado Az-Zabidi yang mengarang Ihya itu sebagai pendusta. Dan bukan hanya itu, banyak lagi tentang Maula Dawilah dan sebagainya ditulis, padahal masa hidup Maula Dawilah dengan katanya orang yang dia mengirim surat kepadanya itu tidak satu masa. Banyak itu. Kemudian yang terakhir itu Rumel, katanya ada kitab abad sekian. Bin Jadid mengarang kitab Al-Arba'un. Mana kitabnya? Enggak mau katanya. Belum boleh oleh sponsor saya. Bukan belum boleh, karena kalau disebutkan saya bisa mengatakan itu palsu. Karena gampang untuk meneliti sebuah algoritma yang telah kita banyak baca, hal-hal yang berkaitan dengan sebuah nasab yang kita teliti. Itu gampang karena algoritmanya sudah jelas. 1, 3, 5, 7 udah jelas. Nggak mungkin 1, 5, 3 1, 3, 5, 7 langsung ke 10, nggak bakal. Algoritmanya kan 1, ganjil kan, 3, habis 3, 5, habis 5 berapa? 7, nggak mungkin 1, 3, 5, 6. Salah itu, sama guru matematika langsung dicoret. Saya sudah bisa untuk menebak algoritma yang akan diberikan oleh siapapun yang memberikan bantahan itu. Kalau misalnya tidak masuk algoritma yang sudah ada, yang dibangun oleh ulama dari abad 4 sampai abad 9, dia sendirian ini ada, tanpa ada konfirmasi dari ulama-ulama yang ada di masa itu, udah jelas ini palsu. Belum melihat kertasnya, baru melihat narasinya, saya sudah bisa mengatakan itu palsu karena tidak sesuai dengan algoritma yang sudah dibangun oleh ulama dalam catatan kitab-kitab mereka tentang nasab itu. Kita sudah simak bersama-sama bagaimana penyampaian Hanif Alatos tentang mengumpulkannya kitab-kitab demi mempertahankan gelar kecucuannya, gelar kenasapannya, dengan segala cara, dengan segala metode. Hanif Alatos dan lainnya saking kemanasannya mencari dasar-dasar untuk menguatkan tentang kecucuan biar dianggap nyambung. Dan apa yang disampaikan Hanif Alatos dan rekan-rekannya sudah dibantah, sudah dipatahkan oleh Kiai Imad bahwa nasab mereka, nasab Ba'alawi itu tidak terkonek, tidak nyambung, atau tidak ada hubungannya dengan apa yang mereka sampaikan bahwa mereka adalah cucu baginda Nabi besar Muhammad SAW. Oleh sebab itu, maka kita semua harus cerdas. Yang disampaikan oleh kelompok-kelompok
demi mempertahankan gelarnya yang selama ini gelar mereka dianggap itu tidak connect atau tidak nyambung. Oleh sebab itu, selama kita menyimak tentang apa yang disampaikan oleh kelompok-kelompok ini, yang selama ini hanya mempertahankan, hanya bercerita, hanya berdongeng tentang tarim, tentang nasab, saya adalah cucu, saya adalah orang alim, orang ulama. Seperti itu selama ini yang mereka sampaikan. Mau pinter gimana mukibinya, yang disampaikan seperti itu terus. Di video ini sudah jelas, berkali-kali disampaikan. Kiai Imad menanggapi tentang polemik nasab ini hingga saat ini, hingga tesis itu dimunculkan oleh Kiai Imad dan kiai-kiai pribumi lainnya. Buka mata hati kita, buka pikiran kita, biar tidak ikut konslet. Mari kita berpikir cerdas, berpikir waras. Yang selama ini kita dengar hanya dongeng, hanya cerita belaka. Yang selama ini yang disampaikan kelompok-kelompok ini sedikit sekali yang bisa kita amalkan. Kita hanya dibodohi, kita hanya didoktrin dengan iming-iming syafaat, iming-iming barokah, bahwa itu semuanya bukan kehendak manusia, semua itu kehendak Allah, dan semuanya yang bisa memberi syafaat itu hanya Nabi besar Muhammad SAW. Terima kasih saudaraku yang sudah simak video ini, semoga bermanfaat. Bila mana ada salah kata, saya mewakili admin, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak ada unsur untuk merendahkan, untuk mengadu domba, menampilkan video-video untuk mengedukasi agar kita bisa berpikir waras dengan akal logika yang sehat, biar tidak mudah konslet. Terima kasih. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai bertemu di video berikutnya. Ojo lali moco sholawat, biar nggak ikut-ikutan konslet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.